Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama gue Roni di channel I Am Ilzaro. Di video kita kali ini kita akan membahas lagi nih soal-soal tes intelijensi umum atau TIU untuk seleksi CPNS dan sekolah kedinasan. Jadi semakin sering kita berlatih otomatis ya pastinya kita makin jago dong dan makin siap nantinya. Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe buat ngedukung channel ini biar lebih berkembang dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman terinfokan nih kalau ada video baru dari channel ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi ya, langsung aja kita mulai, let's check it out. Soal pertama, berapakah nilai dari 66,67% dari 963,7? Nah, untuk soal seperti ini tuh sering banget ya keluar di dalam soal TIU CPNS ataupun sekolah kedinasan. Ini sebenarnya ada triknya ya. Teman-teman cukup menghafalkan tabel konversi berikut nih. Ya, nggak terlalu banyak kan ya. Jadi bisa lah ya dihafal. Jadi teman-teman kalau udah hafal kita tinggal cocokin aja nih. 66,67% ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Jadi berapa tuh? Kalau dilihat di tabel konversi yaitu 2/3. Nah, dari 963,7 berarti kita kalikan dengan 963,7. Yang desimal belakang ini abaikan aja. Teman-teman fokus di 963. Oke, langsung kita bagi dengan 3. Berapa hasilnya? Jadi 2 dikalikan dengan 3, 2, 1. Oke. Nah, 3, 2, 1 kalau dikalikan 2 berarti berapa? 6, 4, 2, sekian. Gitu kan ya? Oke, jadi jawabannya B. Mudah ya? Lanjut soal nomor 2. Dodi mendapat nilai 81 untuk IPA, nilai 89 untuk IPS, nilai 78 untuk Bahasa Indonesia, dan nilai 86 untuk Matematika. Bila Dodi ingin mendapat rata-rata nilainya sebesar 84, maka berapakah nilai yang harus diperoleh untuk pelajaran Bahasa Inggris? Oke teman-teman, ini kita masuk ke materi rata-rata lagi ya. Rata-rata gabungan. Jadi kan kalau rumus rata-rata itu kita menjumlahkan semua nilai dibagi dengan banyaknya nilai tersebut, gitu kan, atau banyaknya data tersebut ya. Lalu sama dengan rata-ratanya, rata-rata gabungan. Nah, kalau kita lihat di soal ini ada 5 ya, ada 5 mata pelajaran kan ya. Jadi kita totalin dulu aja nih nilainya. Yang pertama 81 ditambah 89 ditambah 78 ditambah 86 dan terakhir ditambah nilai bahasa Inggris. Kan bahasa Inggris belum tahu ya karena yang ditanya kan. Oke, kita bikin gini aja. Nah, kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 5, maka sama dengan rata-ratanya berapa di sini? Yaitu rata-ratanya menjadi 84. Ya udah, sekarang kita totalin yang atas nih. 81 tambah 89 tambah 78 tambah 86 itu kalau ditotal hasilnya adalah 334 ditambah dengan bahasa Inggris ya. Karena kan belum tahu nilainya berapa nih. Nah, lalu yang bawah ini kita bisa kalikan silang dengan 84. Ketemu itu hasilnya nanti 420. Ya udah. Jadi nilai bahasa Inggris langsung aja deh. 420 kita kurangkan dengan 334. Hasilnya berapa? 86. Nah, gitu ya. Mana jawabannya adalah A ya. Lanjut soal nomor 3. 8 rumah selesai dicat selama 15 hari oleh 8 pekerja. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengecat 16 rumah oleh 20 orang pekerja? Oke, kalau kita lihat di soal ini termasuk soal perbandingan ya, perbandingan 3 objek. Nah, untuk mengerjakan soal perbandingan 3 objek ini juga ada triknya ya. Teman-teman tinggal bikin seperti ini. Garis sama dengan garis. Nah, untuk yang sebelah kiri, kita isi untuk yang kalimat pertama dulu. 8 rumah selesai dicat selama 15 hari oleh 8 pekerja. Jadi yang bagian atas ini adalah, nih ya, yang bagian atas ini kita isi dengan objek, ya, atau sesuatu yang dibuat, atau yang akan dibuat gitulah ya, atau tujuannya untuk apa gitu. Yang akan dibuat apa? Rumah ya, ada berapa? 8. Nah, 8 rumah ini dibuat oleh 8 orang pekerja dalam waktu 15 hari, gitu kan ya. Oke, langsung taruh di bawahnya. Kita pindah ke sebelah kanan. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengecat 16 rumah? Jadi sama ya. Yang rumahnya taruh di atas 16 rumah. Waktunya kan, berarti kita bikin di sini T aja waktunya. Dikalikan dengan 20 orang pekerja. Oke. Yaudah, kita selesaikan nih. Langsung, mana yang bisa disederhanakan? 8 dengan 8 ya. Oke, kita coret. Terus mana lagi? 15 yang ini kan bisa kita sederhanakan dengan 20 ya, karena sejajar kan, sama-sama dibagi 5. Jadi 15 bagi 5, 3, 20 bagi 5, 4. Nah, lalu yang 16 ini bisa kita coret dengan 4. Sama-sama dibagi 4. Jadi yang atas adalah 4, yang bawah 1 ya. Udah, selesai. Langsung kita kalikan silang. Tadi kan ini tinggal sisa T ya. T dikalikan dengan 1. Jadi T sama dengan 3 kalikan dengan 4. 12. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah
12 hari untuk mengecat 16 rumah oleh 20 orang pekerja. Simpel ya, nomor 3. Soal nomor 4, Pak Adi berasal dari kota Solo. Ia hendak berpergian ke kota Boyolali yang berjarak 180 km dari rumahnya. Oke, langsung kita isi ya. Jaraknya itu 180 km. Pak Adi berangkat pukul 06.45. Jadi startnya ini 06.45 ya. Oke, dengan kecepatan 60 km per jam. 60 km per jam. Di tengah perjalanan, ia istirahat sejenak untuk mengisi bensin selama 15 menit dan makan siang selama 30 menit. Berarti kita tulis dulu nih. 15 menit ditambah dengan 30 menit. Berapa totalnya? 45 menit ya. Oke. Setelah itu ia lanjutkan perjalanan. Pukul berapakah Pak Adi akan tiba di Boyolali? Oke, berarti kan total keseluruhan ya. Yang ditanyakan waktu. Nah, T-nya ini berapa? Oke. Nah, kalau diketahui di soal, di sini ada S sama V. Berarti untuk mencari T ini adalah rumusnya S per V. Ingat ya, yang di video sebelumnya, gue udah jelasin dengan pakai cara ini nih, segitiga ini. S sama dengan V kali T. Jadi kalau ditanya T, yang ini S per V jadinya. Ya, S-nya berapa? 180 dibagi dengan 60. Jadi jawabannya berapa? 3 ya, 3 jam. Tapi di sini kan diinfokan bahwa Pak Adi itu ada 15 menit untuk isi bensin dan 30 menit untuk makan siang ya, istirahat makan siang ya. Jadi kan totalnya itu 45. So, kalau gitu berapakah total waktu Pak Adi sampai di Boyolali? Ya udah. Jadi 0645 kita tambah dengan 45, kita tambah dengan 3 jam ya. Oke, jadi total berapa nih? Ini kan 3 jam 45 ya. Cara ngitungnya gini kalau misalnya teman-teman bingung nih. 3 ditambah 45. Ya ini kan udah 90 ya. Nah, 90 ini kan lebih dari 60, alias kalau 60 itu kan 1 jam. Nah, ini kita kurangin, 90 dikurangin 60 kan sisa 30. Nah, 1 jamnya kita pindah ke atas 6 sini. Jadi 1 tambah 6, 7. 7 ditambah 3, 10. Jadi waktunya adalah 10.30. Seperti itu ya cara menghitungnya ya. Oke. Lanjut soal nomor 5. Perbandingan hasil panen dari kebun Pak Budi dan Pak Eko yaitu 8:11. Mereka berencana menjual hasil panennya. Jika selisih hasil antara keduanya adalah 450 kuintal, maka berapakah sisa panen yang dimiliki Pak Eko setelah ia berhasil menjual hasil panennya sebanyak 550 kuintal? Untuk mengerjakan soal seperti ini, tipsnya adalah kalian ubah dulu setiap kalimat ke dalam bentuk variabel dan angka. Oke, dari kalimat pertama dulu. Perbandingan hasil panen dari kebun Pak Budi dan Pak Eko yaitu 8:11. Jadi kita pakai inisialnya aja. B banding E itu sama dengan 8:11. Usahakan perbandingannya atas bawah gini ya, jangan kanan sama kiri. Mereka berencana menjual hasil panennya. Jika selisih hasil antara keduanya adalah 450 kuintal, berarti kita bisa bikin Eko dikurang dengan Budi, itu hasilnya 450 kuintal. Atau KW, gini ya. Boleh nggak kalau B dikurang E? Boleh aja. Ya, sama aja kok. Maka berapakah sisa panen yang dimiliki Pak Eko setelah ia berhasil menjual hasil panennya sebanyak 550 kuintal? Yang ditanyakan punya Pak Eko, berarti kita cari Pak Eko dulu nih. Ada berapa sih sebenarnya punya Pak Eko? Gitu kan? Ya oke. Jadi ada dua persamaan nih yang sebelah sini, kiri ya, dan kanan. Kita cek, kan kita mau mencari si Eko ya. Nah, berarti yang B ini kita ubah biar ada unsur Eko. Kita cek di persamaan yang pertama, yang ini. B banding E sama dengan 8:11. Berarti kalau untuk mencari B sama dengan ya 8/11. Langsung E-nya kita taruh sebelah sini aja ya. Karena kan dikalikan ya. Jadi yang E langsung pindah posisi sebelah sini. Kita kalikan silang. Nah, oke, jadi Eko dikurang dengan 8/11. Eko juga sama dengan 450. Nah, Eko yang di sebelah sini kan kita anggap aja 1 ya. Karena di sini penyebutnya 11, berarti kita anggap 11/11. Seperti itu biar gampang ya kan. Nah, karena 11 bagi 11 kan 1 sama aja. Nah, 11 dikurang 8 itu sama dengan 3. Jadi 3/11 Eko sama dengan 450. Nah, ini kita sederhanakan dulu nih. 450 kita bagi dengan 3. Jadi berapa? 150. Maka hasil panen Pak Eko adalah 150 dikalikan dengan 11. Ada berapa tuh kira-kira? 450 dikalikan dengan 11 itu kalau dihitung ada 1650 ya. Nah, jadi punya Pak Eko ini kan 1650. Di soal kita lihat lagi. Maka berapakah sisa panen yang dimiliki Pak Eko setelah ia berhasil menjual hasil panennya sebanyak 550. Jadi sisa panen
yaitu 1650 dikurang dengan 550. Kita kurangin 0, 0, 6 kurang 51. Oke, jadi hasilnya adalah C, 1100 kuintal. Oke. Soal nomor 6. Sebuah harga barang mengalami penurunan harga sebesar 40%, lalu mengalami kenaikan harga 30%. Dibandingkan dengan harga awal, maka harga barang tersebut berapa? Nah, di sini kan ada opsinya itu turun 10%, turun 20, turun 22, naik 10, dan naik 5. Kalau misalkan teman-teman menjawab 40, lalu dinaikin 30 jadi 70, itu salah ya. Jadi ini sebenarnya logikanya seperti ini teman-teman. Kan suatu barang, awal-awalnya itu kan pasti kan 100% ya, kita anggap aja 100%. Nah ini ya. Harga awal itu kita anggap aja 100% gitu. Atau 100 aja boleh. Nah, mengalami penurunan harga sebesar 40%. Kalau misalkan turun 40%, maka realnya berapa sih yang diakuin? Yang diakuin adalah realnya berarti 60 kan ya? 60%-nya. Nah, lalu kita naikkan harga 30%. Kalau ada kata-kata kenaikan, berarti kan dari harga awal gitu kan. Misalkan ya, awalnya misal 100, lalu kita naikin 30%. Berarti kita kalikan dengan 130. Nah, lanjut. Berarti kalau pada saat naik 30% itu, yang terakhir 60% ini, ya, 60%, kita kalikan dengan 130%. Karena kan mengalami kenaikan, gitu kan ya. Jadi kalau turun langsung kita ambil sisanya, ya. Tapi pada saat naik, kita tambahkan dengan 100% dulu ya. Persentase kenaikannya tadi. Jadi dikalikan 130. Nah udah kita hitung. 60 per 100 dikalikan dengan 130 per 100. Mana yang bisa dicoret? Ini dengan ini kan? Oke. Lalu 16 dikalikan 3 per 100. Berapa 16 kali 3? Belakangnya 8 kan ya? Jadi 78. 78 per 100 atau sama dengan 78%. 78%. Nah, karena ditanya dibandingkan, ada kata-kata dibandingkan dengan harga awal, maka harga barang tersebut bagaimana? Nah, tadi kan kita tulis ya, harga awal kita sepakat 100%, lalu menjadi 78%. Berarti mengalami apa tuh? Ya udah kita kurangin aja. 100 kita kurangin 78. Tersisa berapa? 22. Jadi, awalnya 100, terakhir menjadi 78 itu dapat kita simpulkan menjadi turun 22%. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Soal nomor 7. Rata-rata 3 buah bilangan adalah 15. Jika bilangan pertama ditambah 5, bilangan kedua ditambah 4, dan bilangan ketiga ditambah 9, berapakah pertambahan rata-rata bilangan tersebut? Nah, oke, kita permisalkan aja dulu ya. Rata-rata 3 buah bilangan, karena kita tidak tahu 3 buah bilangan itu apa aja, kita bikin ada A, B, dan C, gitu kan? Lalu dia bilang rata-rata 3 buah bilangan adalah 15. Berarti kalau kita mencari rata-rata, kita jumlahkan semua. Kita bagi dengan banyaknya data, ada berapa? 3 ya. Maka hasilnya adalah 15. Oke, ini kita simpan dulu. Jika bilangan pertama ditambah 5, oke kita bikin A ditambah 5. Lalu bilangan kedua ditambah 4, B ditambah 4. Dan bilangan ketiga ditambah 9, berarti C ditambah 9. Berapakah pertambahan rata-rata bilangan tersebut? Nah, berarti yang di pernyataan berikut ini kita bikin rata-rata juga ya. Kita bagi 3. Nah, ini ntar sama dengan berapa? Oke, kita balik ke persamaan pertama dulu, yang sebelah sini. Ada A ditambah B ditambah C per 3 sama dengan 15. Berarti untuk nilai A ditambah B ditambah C berapa? Ya, kita tinggal kalikan aja nih. 3 dikalikan 15, yaitu 45. Oke, kita keep. Sekarang masuk ke persamaan kedua. Di sini ada A ditambah 5, ditambah B ditambah 4, ditambah C ditambah 9, dibagi 3. Itu hasilnya berapa sih? Ya, ini kan kalau kita kelompokkan A ditambah B ditambah C ditambah berapa, yang angka dengan angka kita jumlahkan semua. Ada 18 ya. Kita bagi dengan 3. Nah, tadi A tambah B tambah C itu berapa hasilnya? 45. 45 ditambah 18 dibagi 3, maka hasilnya berapa nih? Belakangnya kan 3 ya. 1 tambah 4, 5 tambah 1, 6. 6 dibagi 3. Hasilnya adalah 21. Jadi di persamaan kedua rata-ratanya itu 21. Sedangkan di persamaan pertama rata-ratanya 15. Karena ditanya berapakah pertambahan rata-rata bilangan tersebut. Berarti kan dari 15 menjadi 21 itu plus berapa? Plus 6. Betul. Jadi pertambahan rata-ratanya adalah 6. Gitu ya, jawabannya adalah A. Nah, kalau tadi kan dijelaskan secara konsep ya.
Penghitungan secara konsep. Nah, ternyata ada cara cepatnya juga loh. Jadi kan karena di sini ditanya berapakah pertambahan rata-rata bilangan. Nah, jadi sebenarnya kita bisa loh tinggal menghitung rata-rata dari pertambahan nilai yang tadi. Kan di sini ditambah 5, ditambah 4, dan ditambah 9 kan. Ini kita jumlahkan aja langsung semuanya. 5 ditambah 4 ditambah 9. Lalu kita bagi dengan 3 karena ada 3 nilai ya. Ini kan jadi 18 dibagi dengan 3. Hasilnya berapa? 6. Sama nggak dengan yang di sini? Sama ya. Jadi kalau ada soal seperti ini bisa nih langsung. Lanjut soal nomor 8. Jumlah tabungan Ani dan Roma adalah 3 kali tabungan Ani. Selisih tabungan mereka adalah 2.400.000 nih. Tabungan Roma tuh sebesar berapa? Oke, untuk mengerjakan soal seperti ini, ingat kita ubah setiap kalimat ke dalam bentuk variabel dan angka. Itu tipsnya. Jangan pernah bosen ya dengarnya ya. Jadi gini, langsung aja Ani dan Roma kan kalau dijumlahin, itu nilainya adalah 3 kali tabungan Ani. Nah, selisih tabungan mereka adalah 2.400.000. Nah, ini gue tulis seperti ini. Boleh Ani dikurang Roma atau Roma dikurang Ani, ya sama aja. Hasilnya adalah 2.400.000. Ditanyakan berapakah tabungan Roma, gitu kan. Nah, dari dua persamaan ini, sebelah kiri dan sebelah kanan, ya. Kira-kira kita mau pakai yang mana nih buat patokan nih? Ya, kita menghitung rumusnya pakai yang ini aja ya. Nah, yang sebelah sini kita cari nih. Kan di sini dikasih tahu A tambah R sama dengan 3A. Berarti kalau untuk mencari nilai R berapa? 3A dikurang dengan A. Gitu kan? Maka hasilnya adalah 2A. Ya, jadi untuk nilai si Roma ini adalah 2 kali si Ani. Udah kita masukin. Yang R kan tadi 2A. Kita ganti. 2A dikurang dengan A sama dengan 2.400.000. Nah, ini kan berarti 2A dikurang A kan tinggal A ya. Berarti untuk tabungan si Ani sendiri adalah 2.400.000. Nah, karena yang ditanya adalah Roma, Roma ini kan bisa pakai rumus yang ini kan ya. Nah, 2A. Ya udah, A-nya kita ganti dengan 2.400.000 rupiah. Berapa hasilnya? 24 kali 2, 4.800.000 rupiah. Seperti ini ya, 4.800.000 rupiah. Oke, jawabannya adalah yang C. Mudah banget ya teman-teman. Lanjut soal nomor 9. Jika perbandingan antara X plus 3Y dan 2X min Y adalah 4:3, maka, nah di sini ditanya adalah hubungan X dan Y. Untuk mengerjakan soal seperti ini, caranya adalah langsung kita ubah nih. Jika perbandingan antara X plus 3Y, berarti kita tulis X plus 3Y. Berarti kalau perbandingan dengan 2X min Y, kita bikin seperti ini ya. Nah, sama dengan 4:3. Selanjutnya bagaimana? Kita langsung kalikan silang, ya. Jadi 3 dikalikan dengan X plus 3Y sama dengan 4 kalikan dengan 2X min Y. Langsung kita operasikan. 3 kalikan X, 3X gitu kan. Perkalian pelangi ya, seperti ini. 3 dikalikan positif 3Y, hasilnya adalah 9Y. Yang sebelah kanannya 8X min 4Y. Lalu kita kelompokkan yang sejenis ya. X dengan X, Y dengan Y. Berarti 9Y. Di sini min 4 pindah ruas, jadi ditambah 4Y. 8X, 3X-nya pindah ruas, jadi dikurang 3X. Yang sebelah sini, hasilnya adalah 13Y sama dengan 5X. Oke. Karena ditanyakan hubungan ya, X dan Y. Berarti kita harus tahu nih nilai X dan Y-nya itu berapa. Caranya adalah kita bikin seperti ini lagi. X dibanding dengan Y. Sama dengan, tadi kan 13Y sama dengan 5X ya. Berarti kalau kita bikin, X-nya sini kan kita kalikan dengan 5, biar 5X. Dan Y-nya kita kalikan dengan 13. Coba aja kalau kita kalikan silang lagi. X dikalikan 5, betul nggak hasilnya 5X? Betul ya. Y dikalikan 13, hasilnya adalah 13Y. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa nilai X-nya itu adalah 13 dan Y-nya 5. So, nilai X lebih besar dari Y, sorry. Lebih besar dari Y, gitu ya. X lebih besar dari Y. Jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 10. Jika X tambah Y sama dengan 15 dan XY, atau X kali Y ya, sama dengan 56, maka hubungannya lagi nih. X dan Y itu bagaimana hubungannya? Oke, ini gampang banget. Ya, kalian tinggal cari aja. Berapa tambah berapa hasilnya 15. Dan kalau misalkan nilainya itu kita kalikan, hasilnya 56. Kira-kira berapa sih? Berapa tambah berapa hasilnya 15 itu kan bisa 12 tambah 3 gitu kan. Bisa 12 dan 3, bisa berapa lagi 7 dan 8, bisa berapa lagi 11 dan 4, dan banyak ya.
Nah, tapi kalau kita kalikan antara bilangan ini, ya, yang hasilnya 56 yang mana? Yang ini kan, 7 dan 8. Jadi bisa kita asumsikan bahwa nilai X dan Y itu, X-nya yang pertama 7, yang kedua Y-nya adalah 8. Tapi bisa kita simpulkan juga bahwa nilai X adalah 8 dan Y-nya 7, ya kan? Sama-sama bisa ya kita ubah-ubah ya, kita pindah-pindah posisinya ya. Jadi kalau seperti ini ada dua kemungkinan ya yang terjadi, maka jawabannya adalah yang E, yaitu hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Mengapa? Karena pada saat X-nya 7, Y-nya 8, maka nilai X lebih kecil dari Y. Sedangkan pada saat X-nya 8 dan Y-nya 7, nilai X-nya adalah lebih besar dari Y. Ingat, ada dua jawaban, maka jawabannya adalah hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Simple banget. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video pembahasan kita kali ini ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, seperti biasa jangan lupa silakan isi di kolom komentar. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like-nya dan bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Biar kita sama-sama berbagi ilmu dan sama-sama belajar. Dan pesan dari gue, jaga kesehatan dan tetap semangat untuk berlatih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!